seberapa besar subsidi yang dikeluarkan itu kepada rakyat itu harus mendapatkan transparansi, termasuk pembagiannya. Jangan ini ribut di tengah masyarakat yang menerima, katanya banyak yang menerima salah sasaran ya. Banyak orang yang klaim bahwa saya yang lebih susah kok nggak dapat itu di sana dapat. Nah itu bagaimana itu bisa terjadi? Yang salah yang menerima apa yang menyerahkan gitu loh. Yang menyerahkan siapa itu? Ya kalau yang menyerahkan ya tangan kanan pemerintah kan berarti pemerintah yang menetapkan. Yang menetapkan sih. Nah itu. Katanya pemerintah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Bincang Perubahan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Bincang Perubahan menghadirkan Bang Ahmad Mihdan Esa, kemudian ada Bang Wahyudi Al-Maroki, kemudian di ujung ada Ustadz Rahmat Kurnia. Kesempatan kali ini kita akan membicarakan kenaikan BBM dari pandangan hukum. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Juga sehat, kelihatan segar ya. Alhamdulillah. Bagaimana menurut Bang Ahmad Mihdan Esa terkait dengan kenaikan BBM? Sebelum saya menjawab secara keseluruhan, barangkali saya juga tanya ke host saya ini, kira-kira implikasinya kepada host gimana? Di rumah ada masalah nggak? Naik harga segala macam gitu. Ya, saya mewakili rakyat kebanyakan dan kebetulan ekonomi menengah ke bawah sangat terasa. Tampaknya sangat menyulitkan kami. Baik, saya juga melihat dan merasakan, juga ikut prihatin lah ya. Prihatin terhadap kondisi ini karena memang ternyata hampir meskipun tidak tiap hari muncul di TV, tapi sekarang ini zaman yang sudah modern ya, zaman yang digital informasi, jadi mudah mendapatkan informasi dari mana-mana. Bahkan di tingkat DPRD ya, di daerah-daerah itu hampir tiap hari demo yang menyatakan bahwa kenaikan BBM ini menyusahkan, menyulitkan rakyat. Jadi ini bagian yang tentu harus merupakan bagian yang menjadi kajian, menjadi hal-hal yang dipikirkan secara luas ya, dan juga merupakan satu solusi-solusi yang bisa menenteramkan masyarakat secara luas ya. Apakah keadaan ini memang bisa diterima dengan kondisi, baik itu berkaitan dengan aturan ketatanegaraan yang tentu saja kita punya undang-undang dasar ya sebagai landasan bagaimana perekonomian untuk kepentingan rakyat itu diatur ya. Bagaimana misalnya kita boleh maju tapi juga tidak boleh kemudian menyengsarakan rakyat ya. Kan berbeda kalau kita lihat majunya di sana sini ada pembangunan, ada jalan tol di mana-mana, tapi ada pejabat, yang mana bukan rakyat. Ini tentu kemajuan, kesenjangan makin lebar. Nah, ini sesuatu yang tentu harus disikapi. Menurut hemat saya ada kajian yang khusus yang berkaitan dengan kenaikan BBM ini yang menimbulkan subsidi besar, kemudian mengalami defisit keuangan negara yang sedemikian rupa. Itu sudah tepat belum kajiannya ya, kajiannya berkaitan dengan kepentingan subsidi yang mana ya, itu harus dilakukan secara transparan. Nah kemudian kalau dilihat dari sektor
sektor keuangan, maka mana yang menyerap keuangan paling besar ya terhadap kondisi yang sekarang ada. Misalnya ada banyak pembangunan yang infrastruktur yang menelan biaya semacam apa. Apakah itu tidak menjadi kajian karena kondisi sedemikian rupa, kemudian diambil skala prioritas itu kita tunda dulu. Ini untuk kepentingan rakyat. Karena kan kita baru saja hampir 2 tahun lebih masyarakat kita mengalami kena pandemi, perekonomian rusak, subsidi. Nah ini kan juga harus menjadi bagian yang tentu saja mendapatkan perhatian. Solusi-solusi yang lain saya pikir kalau kesenjangan antara yang punya dengan yang tidak punya itu begitu menyolok, kan kita mudah saja nih melihat ada pendapatan di bawah GNP kita berapa, sementara di sisi lain ada pejabat-pejabat yang sudah ada rekodnya kekayaan mereka di lewat PPATK tuh ketahuan nih, ada pejabat baru hanya sekian. Belum tentu juga apa yang dilaporkan itu sesuai dengan kekayaan yang sebenarnya misalnya. Bisa tidak dilaporkan semua. Tidak dilaporkan semua gitu loh. Menurut hemat saya nggak ada himbauan-himbauan yang sifatnya bijak ya, kemudian menyentuh masyarakat secara luas, khususnya pada mereka yang berpunya ya. Saya melihat misalnya saya pernah punya dosen yang gajinya nggak pernah diambil ya, gaji itu tidak diambil, dia tahu betul bahwa gaji itu memang nggak seberapa, kemudian lebih berguna diserahkan kepada fakultas untuk bagaimana memajukan pendidikan di situ di perguruan. Ini salah satu contoh kecil. Mungkin pejabat perlu niru itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mestinya kalau saya gaji saya 100 juta gitu loh, misalnya ya sudahlah 20 juta atau 10 juta saya sumbangkan. Nah, itu barangkali bagian-bagian yang bisa menyentuh terhadap keprihatinan ini. Jadi pendeknya apa yang disampaikan oleh saya prihatin, itu yang pertama. Solusinya tentu bisa diambil skala prioritas terhadap yang menyerap pendanaan besar terhadap kepentingan negara ini. Itu diambil skala prioritas mana yang kalau bisa didahulukan. IKN itu masuk prioritas mana itu? Nah, apalagi itu berkaitan dengan IKN ya, tapi harus dilihat, saya melihatnya bahwa kalau itu merupakan kepentingan rakyat yang terutama tadi berkaitan dengan kesejahteraan, maka itu harus diutamakan karena memang Undang-Undang Dasar kita yang berkaitan dengan perekonomian itu adalah kepentingan kerakyatan, ekonomi kerakyatan yang harus didahulukan. Dan kepentingan kerakyatan itu kan pokoknya kan sandang pangan papan itu untuk rakyat kan. Itu yang harusnya diutamakan. Semua proyek-proyek yang merupakan proyek-proyek mercusuar, proyek-proyek yang kemanfaatannya terhadap rakyat itu kan bisa juga menjadi polemik, Pak Maroki ya. Oh enggak, ini jalan, jalannya kan untuk enggak untuk rakyat, pengusahanya kan juga jualan kepada rakyat. Ya kita paham sendirilah ya, artinya bahwa tentu ada kajian-kajian yang menyentuh ya, termasuk kajian-kajian menyatakan bahwa seberapa besar subsidi yang dikeluarkan itu kepada rakyat itu harus mendapatkan transparansi, termasuk pembagiannya. Jangan ini ribut di tengah masyarakat yang menerima, katanya banyak yang menerima salah sasaran ya, banyak orang yang klaim bahwa saya yang lebih susah kok nggak dapat itu di sana dapat. Nah itu bagaimana itu bisa terjadi? Yang salah yang menerima apa yang menyerahkan gitu loh. Yang menyerahkan siapa itu? Ya kalau yang menyerahkan ya tangan kanan pemerintah kan berarti pemerintah yang menetapkan nah itu. Pemerintah. Tapi jadi, Bang, ada yang menarik juga tadi yang Abang sampaikan terkait dengan pelanggaran undang-undang tadi itu. Nah ini mestinya ada upaya upaya hukum ya. Upaya hukum dari menurut hemat saya memang kita negara hukum ya, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan
hukum terhadap perekonomian, ya saya pikir jelas Undang-Undang Dasar kita tuh pasal 33. Nah, tinggal memang teman-teman yang mengkritisi bahwa kebijakan-kebijakan itu tentu kan ada hierarki perundang-undangan ya, ada hierarki peraturan undang-undang ya, kemudian Inpres, Perpres dan lain-lain, itu menjadi kajian-kajian yang tapi tetap harus mengacu pada tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Yang rendah tidak boleh bertentangan. Ya, betul. Ini makanya itu. Nah, saya dengar ada teman-teman dari Pelitau, LBH Pelitau Umat ngajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya, saya pikir itu hal yang baik ya, langkah hukum yang tinggal saya diperkuat bahwa tentu saja tadi data-datanya harus valid ya, kemudian didukung dengan ahli-ahli yang memang di bidangnya dia paham betul bagaimana kajian hukum ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar dan turunannya gitu. Jadi menurut hemat saya itu harus dilakukan begitu. Ya. Dan kalau udah ada temen yang ini ya kita harus support lah. Tapi kadang kalau kita bicara hukum itu seringkali hukum itu agak kaku ya, lebih ya, jadi nanti nunggunya kapan, terus rakyatnya udah pada mati. Praktek keadilannya susah. Ini sesuatu yang menurut hemat saya ada tentu solusi-solusi yang bijak. Antara lain tadi orang yang punya uang lebih ya, kenapa nggak dihimbau saja kita ngumpulin duit nih? Ya gitu loh, untuk membantu program pemerintah, asal pemerintahnya transparan dan dimulai dari contoh teladan yang biasanya atau begini, atau sekarang ini sumber daya alam gas ini dikuasai oleh oligarki, kita ambil aja nih, gitu kan. Itu lebih salah satunya begini ya, ini satu contoh kan, sebelum kenaikan BBM ada kenaikan minyak goreng, itu fenomenal sekali menurut teman saya. Karena begini, minyak goreng itu produsen terbesarnya dua negara di dunia, Malaysia dan Indonesia ya. Yang anehnya juga lucu, Malaysia itu lahannya ada di Indonesia juga gitu loh. Jadi dia punya ekspansi perkebunan di wilayah Indonesia, dikelola oleh pabrik. Harga yang dijual harga itu tinggi. Tinggi itu sebetulnya kalau kita bicara di Undang-Undang Dasar kita tentang perekonomian, maka semua bentuk produksi di dalam negeri dari hasil kekayaan di bumi itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, meskipun dikelola tadi oleh pengusaha ya, pengusaha. Oke, kan kita juga ada kebebasan, silakan saja berusaha, tapi prinsipnya adalah prinsip bagaimana untuk kesejahteraan. Kalau kemudian minyak goreng itu harganya naik di dunia, itu artinya pengusaha itu punya keuntungan yang lebih. Dia harusnya bisa memberi lebih kepada masyarakatnya. Bagaimana mungkin di Malaysia yang tadi sampai sebagiannya di Indonesia dia dapat lahan, dia kelola di sini, dan kemudian dia bisa menjual minyak goreng lebih rendah dibanding Indonesia gitu loh. Nah itu sebetulnya bisa menjadi contoh. Mestinya termasuk minyak BBM juga termasuk ke BBM tadi. Mestinya Indonesia itu melihat, karena kita di Undang-Undang Dasar kita memang jelas-jelas semua hasil bumi, kekayaan yang mengandung ekonomi itu untuk kesejahteraan rakyat. Jadi harusnya pengusaha itu memberikan subsidi, memberikan itu tadi. Selain pemerintah harus kontrol. Bagaimana pengusahanya kok tidak memberikan kesejahteraan untuk saya tutup izin usahanya, saya begitu loh harusnya. Jadi masalahnya kan karena tidak ada keberpihakan kepada rakyat, ditambah lagi dengan kebijakannya itu. Ya, bahkan kebijakannya hanya menguntungkan segelintir orang. Dan segelintir orang itu orang-orang yang kaya-kaya. Nah, yang dikhawatirkan itu Bang, kalau nanti tekanan ini tidak berhasil, artinya harga ini tetap bertahan dengan harga sekarang.
Ya, Bisa diapakan ini? Oh ya, menurut hemat saya sebetulnya kalau sudah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak melindungi rakyatnya, maka rakyatnya kan punya hak menentukan nasibnya. nasib, ya. Secara Ya, hukum gitu ya. Oh iya, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Timbul dari mana itu Bang nanti? Ya, Pernyataan kan Bapak. sebetulnya secara historis juga sudah ada gitu loh ya. Jadi jangan pancing-pancing saya supaya. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang berkaitan dengan memang hak rakyat. Ya, hak rakyat bahwa nggak percaya lagi dengan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat. Itu yang mestinya kita hindari. Tadi saya katakan kita harus prihatin, bagaimanapun harus introspeksi. Cek orang Sunda mah, tanya ya ibda binafsi. Gitu. Iya. Kita koreksi lah bagaimana ini sebetulnya bisa terjadi seperti ini. Jangan mengelabui. Tadi yang saya katakan harus transparan, betul-betul jujur bagaimana sebetulnya memang subsidi ini ditempatkan kemana. Ke siapa saja, untuk sektor yang mana saja gitu loh. Nggak seluruhnya dipukul rata, ini sekian triliun gitu loh. Terus yang dapat memanfaatkan siapa aja? Kalau sebagian orang itu mengatakan perlunya audit investigatif oleh DPR kan, sehingga supaya transparan tadi itu. Saya pikir itu kuncinya tadi ada transparansi. Kalau sudah transparansi, rakyat paham, mengerti, kemudian solusinya seperti apa ditawarkan lah. Nah, salah satu contoh saya ingin menyatakan bagaimana misalnya kemudian orang-orang yang kaya, pejabat-pejabat yang punya uang itu empati dia, ini loh, ini adalah persoalan bangsa, persoalan negara. Jangan cuma Tapi kita pernah yang kayak gitu terjadi nggak ya? Ada nggak? Ya mudah-mudahan kita minta kepada Allah kan. Sebab begini, kalau kita tidak minta kepada Allah, kepada siapa lagi? Dan Allah lah yang maha pemberi segala macam rezeki. Kalau kalian tidak memanfaatkan tepat guna terhadap rezeki yang diberikan, lihat saja ancaman Allah. Tapi Bang, di rezim yang lalu itu, saya ingat 98 itu, rakyat diminta membantu negara, mengumpulkan emas segala macam. Itu. Tapi teman-teman kita di Papua dikasih gaplek. Bahkan disimulasikan di Istana Merdeka di Minagraha itu. Bukan gaplek. Artinya nggak selesai itu Bang, gimana? Ya, artinya begini, tentu saja ada bagian-bagian yang kemudian tidak diselesaikan secara sempurna menjadi PR. Untuk kesempurnaan nih dulu sampai begini nih, nih harus tidak boleh terulang lagi, ya. Jadi harus betul-betul transparannya, kemudian bisa tindakan-tindakan lain yang mendukung itu memperoleh kesempurnaan terhadap bagaimana persoalan ekonomi kita yang berkaitan dengan BBM itu bisa teratasi. Karena menurut hemat saya, ini hemat Ana yang barangkali kajiannya juga terbatas, tapi dari kajian yang terbatas ini kayaknya tidak terbantahkan bahwa Indonesia itu termasuk bagian lain adalah, ya orang bilang sebenarnya Indonesia ini surga, ya apa yang enggak. Dulu lagu Kus Plus saya ingat betul itu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, jadi melempar aja kayu jadi tanaman, ada singkong, ada buahnya, jadi apa saja yang ada di lautnya luar biasa luasnya. Nah itu yang harusnya menjadi introspeksi kajian. Kemudian gasnya, minyak, semua bentuk kayu-kayu, udah segala macam. Jadi sumber kekayaan yang luar biasa, bahkan barangkali ini saya lihat juga mobil-mobil mewah kok kebanyakannya di Indonesia dibandingkan di produsennya misalnya di Jerman, di mana ya pasarnya di orang Indonesia kaya. Pasarnya orang Indonesia. Pasarnya orang Indonesia. Tadi gitu. saya ingin menggarisbawahi yang Pak Medan sampaikan tadi, bahwa kita memang harus minta kepada Allah supaya ada perubahan.
Padahal terkait BBM saja Allah sudah memberikan. Iya. Banyak sekali kita Iya. dikasihkan di Indonesia ini sumber BBM. Cuma pengelolaannya tidak dikaitkan dengan aturan yang Allah berikan. Nah, itu persoalannya. Ya, nah, kalau begitu nanti kalau kita semua mendoakan supaya ada perubahan, kalau juga tidak didengar bahwa itu adalah anjuran-anjuran yang baik, maka Allah akan menghukum. Apakah harus nunggu hukum Allah kan gitu? Jadi di Mudah-mudahan samping jangan. doa juga ikhtiar. Iya. Nah, ikhtiarnya itu harus sesuai dengan aturan Allah, ya kan? Iya. Nah, terkait dengan BBM, aturan Allah itu satu berarti harus ada keberpihakan Iya. kepada rakyat. Dua, harus ada transparansi. Oleh karena itu audit investigatif itu Penting. menjadi satu hal yang penting. Kita ya. sama-sama jujur nih. Jadi jujur macam-macam gitu. Karena dengan kejujuran itu kan akan mendatangkan kebaikan. Iya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, gitu. Jadi dengan jujur, dengan benar membawa kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Surga luar Kemudian biasa. terkait dengan kepemilikan, ya kan? Ada kepemilikan individu, kepemilikan negara, kepemilikan umum. Nah, yang Minyak. namanya minyak itu masuk Untuk ke umum. dalam umum. Masyarakat. An-nasu dalam hadis lain al-muslimuna syuraka'un fis salat, fil ma wal kala wan nar. Dalam air, di dalam hutan, tumbuhan dan energi di situ. Nah, minyak bumi masuk di situ. kepentingan umum. Nah, karenanya disitulah penting adanya kebijakan-kebijakan bagaimana mengelola Ya. sumber daya alam Untuk berdasarkan aturan Islam untuk kesejahteraan rakyat. Iya. Begitu. Iya. Di dalam Al-Quran itu sampai kamu lihat saya jadikan laut itu luar biasa, ada keberkahan di dalamnya. Ada ikan, ada minyak. Iya. ada- Masa. Dari Bang Rocky mungkin ada ya? Jadi Tambahan lagi? pengelolaan sumber daya yang ada di negeri ini semestinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di negeri ini. Jadi karena semua kekayaan alam itu diberikan oleh Allah, bukan datang sendiri itu. Gitu. Iya. Semestinya juga cara mengelolanya juga harus tanya bagaimana mengelola dengan sesuai yang Allah mau. Itu di konteksnya di hukum-hukum Allah itu di dalam konteks Al-Quran. Nah kalau tidak dikelola dengan itu, ya berarti akan ada kemudaratan, tidak bermanfaat atau bahkan menimbulkan bencana. Ya, bahkan bisa di ayat yang lain jelas bahwa kalian tidak pandai bersyukur. Kalau tidak pandai bersyukur, Azab dong. maka azab Allah. Betul. Ini dicabut, Azab azab didatangkan. didatangkan. Dan itu bukan hanya untuk yang zolim saja, Betul. untuk yang baik-baik juga. Iya. Nah, La in sakartum La lazidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita menghimbau supaya diatur dengan baik, supaya timbul berkah Iya. dan ridho Allah. Gitu. Baik Bang Ahmad Widan, terima kasih banyak atas Sama-sama. perspektifnya terkait dengan hal ini. Insya Kemudian Bang Wahyudi Al-Maruti, ya, kemudian sama-sama. Pak Dr. Rahmat Kurnia. Makasih. Jazakallah semuanya, mudah-mudahan kita sehat, Amin. Insyaallah. bisa banyak bermanfaat untuk umat. Amin. Insyaallah. Pemirsa, channel Pinjang Perubahan yang dirahmati oleh Allah, demikian. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.